Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berkahi kita, Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah ringankan langkah kita untuk bisa bersama-sama menjalankan kewajiban sholat Isya secara berjamaah sekaligus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat tarawih atau sholat malam atau qiyamul lail, ya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian daripada menyambut datangnya bulan Ramadan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sidang sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tasih sehat sedaya gini. Alhamdulillah. Saya setelah sekian puluh tahun, 20 tahun kurang lebih mungkin, baru sholat kembali di masjid ini. Mungkin ada sebagian yang mungkin tidak tahu ya. Saya dulu jadi mahasiswa di Ma'had Ali An-Nur Menangan sini, Gading. Ya, tahun 2000 sampai 2004 ya, 2004 ya. Dan pernah mengisi di masjid ini juga beberapa kali. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk bisa bermajlis dengan jamaah semuanya. Bisa kembali lagi. Saya sekarang tinggalnya di Karangpandan, Pak. Jadi dari sore tadi sudah sampai di sini. Ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, di bulan Ramadan ini saya ingin mengingatkan diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk selalu mendoakan ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Jangan pernah melupakan peristiwa, kejadian, keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza dan Palestina. Sesungguhnya sebelum kita ini berpuasa, mereka sudah puasa. Sebelum kita berlapar-lapar, mereka sudah berlapar-lapar karena tidak ada makanan. Apalagi datangnya bulan Ramadan ini sungguh menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita. Mereka yang keadaannya 2 bulan tidak pernah ketemu roti, Pak. Di sana itu kan makanan pokoknya roti. Ya. Tidak pernah ketemu roti, tidak pernah ketemu makanan yang enak. Datang bulan Ramadan mereka tetap berpuasa. Masya Allah. Menyambut bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemeriahan. Di tengah puing-puing bangunan yang sudah runtuh, mereka buat lampu-lampu, ornamen-ornamen Ramadan, masih meriah, memeriahkan bulan Ramadan. Sholatnya bukan di masjid begini, ya, di luar, di jalanan. Masjidnya sudah hancur luluh lantak. Masjid yang disumbangkan oleh rakyat Indonesia, masjid apa namanya? Masjid Indonesia di sana juga sudah hancur rata dengan tanah. Padahal bangunnya itu perlu waktu 3 tahun. Diluluh lantakkan hanya sekian menit saja, ya, sekian menit selesai, habis. Tapi mereka tidak pernah putus harapan. Mereka adalah contoh kaum muslimin yang begitu kuat imannya, begitu sabar, begitu tawakal, begitu teguh. Dalam keadaan yang seperti itu mereka masih tetap berpuasa, meskipun gak ada yang buat untuk sahur, gak ada yang buat untuk berbuka, ya. Nah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, Masya Allah. Mau milih sahur macam makanan banyak, mau milih untuk berbuka di berbagai masjid makanan gratis. Masya Allah, luar biasa. Kadang berbuka bisa 3 kali, Pak.
habis adzan makan, nanti habis sholat maghrib makan lagi di rumah. Dia habis adzan makan di masjid, pulang pada maghrib makan lagi di rumah, pada taraweh makan lagi. Jadi berbuka 3 kali. La haula wala quwata illa billah. Ini kita harus selalu mendoakan, mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah mudahkan urusan mereka. Berilah kesembuhan bagi yang sakit di antara mereka. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma fukka asral ma'surina minal muslimin. Allahumma allih baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum wansurna ala duwina wa adwahum. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab minal yahudi wan nasara alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma syattid samlahum wa mazzik jam'ahum wa qallil adadahum wa mazzikhum kulla mumazzak wa adir alaihim dairatus saw ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa kita harus selalu mendoakan mereka? Karena bulan Ramadan itu syahrul doa. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan doa. Bulan Ramadan itu di mana akan mustajab doa kita. Sehingga dalam ayat-ayat tentang puasa itu terselip satu ayat tentang doa. Di surat 182, 183, 184, 185 itu semuanya tentang puasa. 186 tentang doa. 187 tentang puasa lagi. Jadi di tengah-tengah puasa itu terselip satu ayat tentang doa. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sering saya sampaikan di beberapa taraweh, karena saya berharap kita semua ini selalu berdoa, terutama ketika kita berpuasa ini. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka kata Allah, sesungguhnya aku itu sangat dekat, qaribun, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan. Menggunakan kalau dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab itu pakai fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan kejadian sedang berlangsung dan yang akan datang. Artinya Allah akan mengabulkan, sedang mengabulkannya dan akan mengabulkan seterusnya. Dengan syarat apa? Idza da'ani, ya. Apabila dia orang yang berdoa itu berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Da'ani itu pakai fi'il madhi. Artinya kata kerja yang menunjukkan sudah lampau. Artinya kita berdoa dulu. Kalau kita nggak pernah doa, gimana Allah mengijabahi? Ya kan? Jadi kita harus berdoa, banyak berdoa. Ya. Cuman doa itu ada cumannya, ada pengecualiannya, ada tapinya. Tapi yang pertama adalah apa? Doa itu ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya berlaku. Ibarat kita ini kalau pengajuan proposal BLT dan sebagainya, itu yang dapat sumbangan harus ada apa? Syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Fotokopi, KK, KTP, dan macam-macam, gitu ya. Dan sama, doa kita itu akan diijabahi oleh Allah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Kalau syarat dan ketentuannya itu
dipenuhi, pasti itu dijabahi oleh Allah, pasti. Ya. Pasti. Ud'uni astajib lakum, dalam ayat yang lain. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi Allah tuh tidak pernah menyelisih janji, pasti dikabulkan. Cuman masalahnya kita ini kaum muslimin malas berdoa. Coba kita bayangkan, mari kita renungkan, mari kita koreksi diri sendiri. Sudah berapa doa yang kita hafalkan? Kalaupun sudah dihafalkan, berapa doa yang kita lantunkan? Yang kita ucapkan ketika berdoa? Masya Allah, doanya satu aja. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun jarang diucapkan. Jarang diucapkan. Doa nunggu kalau selesai sholat, padahal sholatnya telat. Habis sholat nggak zikir langsung pergi. Kapan doanya? Ya. Padahal doa itu Pak, Bu, oke, ya. Doa itu modalnya nopo? Modalnya nopo? Abab. Doa itu modalnya cuma apa? Suara tok. Ngomong tok itu loh doanya. Ya. Ngucap tok modalnya itu. Nggak keluar duit, nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga, nggak keluar apa? Waktu yang lama tidak ada. Tapi kita ini jarang tergerak untuk berdoa. Padahal yang kita harus tahu, kita semua harus paham, harus yakin, ya. Manusia itu kan kalau diminta sekali mungkin seneng ya. 2 kali ya rodok seneng. 3 kali mulai nggak seneng. 4 kali wes ra seneng blas. Bendino jaluk, coba bayangkan. Orang tiap hari datang ke kita minta, kira-kira kita gimana sikapnya? Mangkel, malas gitu, marah, ya. Kadang yo ngei tapi karo nyelekit ngoten, ya. Oh, kowe meneh jaluk iki meneh, kan gitu. Kita ini manusia kalau diminta tiap hari itu kita marah. Tapi kebalikannya, Allah itu kalau nggak kita minta, Allah akan marah. Itu bedanya, ya. Itu bedanya. Kalau kita nggak berdoa, nggak meminta kepada Allah, Allah yang marah kepada kita. Ya. Kalau kalian dalam hadis disebutkan, kalau kalian tidak meminta kepada Allah, Allah yaghdab, Allah marah. Ya. Seakan-akan kita ini punya kuasa, punya kekuatan, punya kemampuan di luar permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di luar kita meminta kepada Allah. Ya. Seakan-akan kita sudah nggak butuh kepada Allah. Jadi fungsinya Allah sebagai Ar-Razzaq, Al-Wahhab, orang yang zat yang dimintai pertolongan, itu nggak berfungsi karena kita nggak pernah minta. Padahal kita ini setiap detik, setiap waktu, setiap saat bahkan tidak pernah lepas dari kuasa Allah sekejap mata sekalipun. Ya, dalam zikir pagi dan sore itu ada sebuah doa yang menyatakan bahwa kita ini setiap detik, setiap waktu kita tidak bisa lepas dari butuh kepada Allah. Gimana doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan wahai yang maha berdiri sendiri. Ya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, aku meminta pertolongan. Ya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiklah, perbaguslah seluruh urusanku. Jadikanlah baik, jadikanlah bagus, jadikanlah lancar seluruh urusanku. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan kepadaku ya Allah
tarfatain, meskipun hanya sekejap apa? Pandangan mata. Sekejap kedipan mata tok aja ngasih. Diserahno yang awake dhewe. Karena kita nggak mampu. Maknanya apa? Semua yang kita lakukan itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Lah kok ngono kita nggak pernah minta sama Allah itu kan? Ya kebangetan. Ya. Dalam perkara yang kecil, barang kita yang remeh maupun dalam perkara yang besar kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Ya. Dalam hadis bahkan disebutkan walau syish'ani alika, mintalah kepada Allah meskipun hanya tali sendal. Tali sendal itu jaluk yang Allah. Padahal tali sendal itu kan kita mau karo merem, karo gremet yang toko tuku sakit sebelahin pasarnya. Ya, kita merasa wah itu gampang kecil, bisa, kita nggak perlu minta sama Allah, enteng. Seakan-akan begitu, padahal itu tidak akan mampu kalau tidak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke pasar atau ke toko mau beli tali sendal, ketabrak, nggak jadi beli. Ya. Sakit, stroke dan lain sebagainya, atau ada kesibukan atau yang lain. Ya. Itu semua atas izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu banyak meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu mustajabud doa. Dalam hadis disebutkan salah satun la turaddu da'watum, 3 golongan kelompok yang tidak tidak tertolak doanya. Salah satunya as-shaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dalam hadis ini dikaitkan ya dengan apa? Ketika hendak berbuka. Tapi dalam hadis yang lain secara mutlak, pokoknya orang dalam keadaan berpuasa mustajab doa. Ya. Salah satu da'awatil mustajabat. Ya. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. As-shaim, inda shaim, ketika dia berpuasa. Ya, jadi ketika berpuasa dari awal terbit matahari sampai nanti tenggelam matahari, itu adalah waktu yang mustajab doa. Maka marilah kita berbanyak doa, ya. Tapi dengan apa? Tadi syarat dan ketentuan berlaku. Berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dunia akhirat, kebaikan untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak bisa memberikan, kita tidak bisa berperang dengan senjata, tidak bisa secara langsung memberikan harta kita, ya, tapi kita bisa memberikan senjata doa. Ini penting, ya, penting. Barangkali dengan doa-doa kita ini Allah kuatkan mereka, Allah jadikan mereka mendapatkan kemenangan dan merdeka dari penjajahan. Ini pertama, ya. Jadi mari perbanyak doa di bulan Ramadan ini, karena segala sesuatu yang terjadi di bulan Ramadan dimudahkan. Mudah. Kita bisa bayangkan aja hari-hari biasa itu. Sholat malam, ba'da isya. Apa pernah kita ini sholat 11 rakaat? Wes, monggo. Kita koreksi sendiri. Sholat 11 rakaat. Ya. Ada nggak kita ini yang sampai 11 rakaat di bulan-bulan biasa? Ya. Meskipun ba'da isya, berat mungkin ada, tapi sedikit. Tapi hari ini kita di bulan Ramadan dimudahkan sekali, gampang, bisa 11 rakaat. Bahkan di beberapa masjid bukan hanya surat-surat pendek, 1 juz. Jadi sholat tarawih 1 juz. Udah pernah di sini dicoba belum? Nah, boleh dicoba nanti, ya. Ya, boleh. 1 juz. Sanggup mboten niki? Ya? Kok ketinggalan ya mboten? 1 juz, Pak. Jadi di Masjid Iska, di masjid mana itu jam 9 tarawih, nanti jam 2 tarawih lagi 1 juz.
Ya, masya Allah. Nah, ini boleh dicoba di sini. Nanti kalau pas itikaf itu waktu yang paling tepat, paling bagus. Ya. Sama juga gitu baca Quran. Baca Quran tuh di hari-hari biasa 11 bulan belum tentu khatam sekali loh, Pak. Bener nggak? Bener apa betul ini? Bener apa bener? Ya. Di bulan Ramadan kita bisa khatam sebelum satu bulan. Malah ada acara khataman sekalian. Meskipun ya bacanya satu juz gitu ya, gantian. Tapi mending bisa khatam, insya Allah. Ya. Sama juga puasa. Puasa ini kita kalau di selain bulan Ramadan, masya Allah. Jangankan kok satu bulan penuh. 3 hari 1 bulan, dalam 3 hari dalam 1 bulan namanya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah ya, tanggalan Hijriah. Itu berat Pak kita puasa 3 hari. Pemenang Senin Kemis, pemenang Daud wis ra kuat. Ndak kuat. Tapi di bulan Ramadan kita tiap hari 1 bulan penuh kita bisa puasa. Ini adalah kemudahan dari Allah. Artinya Allah berikan betul-betul bonus kepada kita, dan itu tidak diberikan kecuali kepada umat Islam. Itu sudah dimudahkan amalnya, dilipat gandakan pahalanya. Ngono kok yo jek males ngibadah, males sholat, males baca Quran, males qiyamul lail itu kan ya kebangetan. Allah sudah berikan keringanan yang sangat-sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, "Walillahi uttaqa'u fi kulli yaumin wa lailah. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Ya. Dan Allah setiap hari siang dan malam di bulan Ramadan itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap hari Pak, siang dan malam dibebaskan kita dari api neraka. Masing-masing mereka itu memiliki doa yang mustajab. Tapi kita ini nyambut bulan Ramadan kayak biasa-biasa, santai-santai, bahkan malah ya Allah, Ramadan datang lagi, poso meneh iki, pendapatanku kurang iki, macam-macam ya. Padahal para salaf itu 6 bulan itu mengharap bisa ketemu dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan, Pak. Jadi persiapan nyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Itu. Ya, itu kelemahan kita semuanya, ya. Datang bulan Ramadan biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tidak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Tidak ada perubahan, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, ya. Puasanya bahkan banyak saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Ya. Dulu itu kalau bulan Ramadan warung tutup semua. Ya, tutup semua. Lama-lama ada yang buka 1, 2 meskipun ditutup, disembunyikan. Lama-lama yang buka banyak. Terang-terangan warungnya. Lama-lama sekarang ini ya tidak ada bedanya, ya. Bulan puasa mau nggak bulan puasa, pokoknya ya buka, yang makan yang minum ya biasa saja. Lawang sekarang itu ya motonya terbalik, ya. Motonya kan sekarang itu mohon umat Islam menghormati yang tidak puasa, umat Islam yang puasa menghormati yang tidak puasa. Ini kan kebalik tuh ini. Wong sing ra poso iki 11 bulan wis dientek-entekno kok. Masa sing puasa sing sebulan ini kon toleransi itu kan ya kebangetan. Kan motonya begitu sekarang. Syiarnya. Nah, ini dunia yang kebalik ini, akhir zaman itu ya begini ya. Ya. Masa sing poso kon ngormati sing ora poso gitu. Ya. Dalam pikirnya itu gimana? Ya. Ini yang keblinger ya. Jadi kalau sampai datang bulan Ramadan kok kita seakan-akan nggak diampuni Allah, itu kita betul-betul
khasara, apa? Rugi. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Rohima anfurajulin, ya. Dzukirtu, ya, indahu walam yusalli alayya. Celaka dan merugilah seseorang yang aku disebut namanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dzukirtu, aku disebut namanya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Itu pertama, orang yang merugi dan celaka, disebut nama Nabi tapi kita tidak bersolawat. Mari kita kalau disebut Nabi Muhammad SAW kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan. Ya, celakalah dan merugilah orang yang masuk padanya bulan Ramadan, summan salakha wa lam yughfar lahu. Kemudian Ramadan itu lewat tapi dia seakan-akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda tidak diampuni bagaimana? Ya, tidak ada perubahan di bulan Ramadan. Wis dienakke, wis digampangke, wis didapat gandakan, kok ya enggak ada perubahan. Itu tanda-tanda dia ketok-ketok itu orang itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yughfar lahu, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima an rajulin adraka walidayhil kibara walam yudkhilahul jannah. Dan celakalah, merugilah seseorang yang menemui orang tuanya ketika masa tua tapi tidak menjadikannya, kedua orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk surga. Enggak mau berbakti, enggak mau ngerawat, enggak mau ngurusin, enggak mau menafkahi, enggak mau menjaganya. Ini tiga golongan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan khoba wa khasara, celaka dan merugi. Ya. Jadi mari perbanyak doa, mari kita betul-betul termotivasi supaya mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan ini dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Coba bayangkan kalau kita ini punya utang, Pak. Utangnya mungkin 1 miliar, ratusan juta, banyak lah. Ya nggak banyak, mungkin ada yang 50 juta, 10 juta. Terus orang itu yang menghutangi bilang, siapa yang mau datang kepada saya jam 1 malam akan saya bebaskan semua utangnya. Kira-kira gimana? Teko, orang mungkin turun, pasti ngantri, pasti cepet-cepet segera datang ke tempatnya, biar dibebaskan. Misalnya kalau nanti wali kota gitu datang, pokoknya siapa yang datang ke kantor saya semua pajak semua saya bebaskan. Udah rebutan masih Pak. Ya, berbondong-bondong. Padahal pembebasannya kayak gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala tiap hari siang dan malam membebaskan kita dari api neraka. Tapi sedikit yang menyambut. Coba kita lihat di sini. Berapa banyak pemudanya? Rata-rata 40 tahun ke atas atau 10 tahun ke bawah. Ya. Ya enggak? Gini apa betul? Ya. Masya Allah. Isinya ya orang-orang tua atau anak-anak. Mana pemudanya? Pemudanya tertinggal di mall, tertinggal di kafe, tertinggal di jalan-jalan, di warung-warung, di pasar-pasar, di tongkrongan-tongkrongan, tempat-tempat wisata. Mana kita? Saudara-saudara kita, anak-anak kita. Di mana mereka bulan Ramadan ini? Kita kenapa tidak tergerak? Kenapa kita nggak ngajak anak-anak kita ini? Ini tanggung jawab orang tua kita semuanya. Ya, mari kita ajak mlebu surga aja dhewe, Pak. Kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, semua kita ajak untuk menghidupkan bulan Ramadan supaya kita bisa mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak anak-anak kita.
Ya, ya ini tanggung jawab bersama. Ya, kita semua generasi-generasi muda yang mereka itu harapan bangsa, yang mereka itu nanti akan meneruskan daripada perjuangan kita ini. Kalau nggak kita dari didik dari sekarang, dari awal, untuk mereka ini berada di masjid, berada di tempat-tempat ibadah, berada di tempat-tempat yang baik. Nah, nanti gimana ke depannya nanti ya. Makanya dalam hadis itu ada keutamaan tersendiri bagi pemuda yang dia hatinya terikat dengan masjid. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sab'atun la yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 golongan itu adalah masalah pemuda. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh menginjak remaja dan dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Wa syabun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Dan pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Di mana-mana dia selalu mencari masjid. Standar pemuda itu baik atau tidak, itu kalau waktu-waktu sholat, waktu-waktu seperti ini dia ada di masjid. Dipastikan dia ada di masjid beribadah. Itu 7 golongan yang dia dapat perlindungan khusus nanti di yaumul qiyamah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan anak-anak kita itu seperti itu. Ya. Jangan sampai seperti kita ingat masjid, mampu masjid ya udah umur 50 tahun, ya. 60 tahun. Ya meskipun itu juga baik, ya. Meskipun itu juga baik. Alhamdulillah Allah di akhir hayatnya menjadikan kita sadar terhadap agama, sadar terhadap kewajiban ibadah. Tapi kita berharap anak-anak kita ini jangan sampai seperti kita, terlambat. Baiknya itu terlambat. Wong Jawa niku kan istilahnya umur 50 niku napa? Falsafahnya napa 50 niku? Seneng ketonan, suka pakai peci. Umur 50 tahun udah mulai mendekat ke masjid, pakai peci, belajar sholat meneh, belajar maca Quran meleh, gitu. Ngaji meleh. Nah, tapi kan ya ini menyia-nyiakan masa muda, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ya, hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya apa? Masa muda. An syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Maka saya berharap masjid sini, Masjid Huda ini, yang datang ke masjid bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi bisa dipastikan para pemuda-pemudanya juga memakmurkan masjid. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana sebisa mungkin membuat para pemuda itu tertarik untuk datang ke masjid sini, ngaji, baca Quran, tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, ya, untuk ibadah, untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Masjid adalah pusat kegiatan. Bisa kita contoh Masjid Ngamira, Masjid Jogokarian, masjid apalah terserah. Mana banyak sekali profil-profil masjid yang luar biasa, maju, ya, jamaahnya banyak, bukan hanya yang tua-tua dan anak-anak, tapi yang muda-muda juga mereka aktif berada di masjid. Kalau itu mereka itu pemuda-pemudanya di masjid, ya, insya Allah kita pastikan bangsa Indonesia itu pasti akan maju, pasti akan baik, udah pasti. Ya. Makanya dulu itu ada konon kisahnya itu, orang-orang Yahudi itu kalau melihat pemuda-pemuda Palestina itu ukur kekuatannya itu dari pemudanya itu pada sholat di masjid atau enggak. Ya, kalau sholat di masjid itu berarti ya, luar biasa. Salah satu kriteria pasukan Hamas itu adalah dia hafid Quran, menjaga sholat 5 waktu berjamaah.
masjid-masjid penuh dimanapun berada. Ya. Itu kita di Ramadan itu baru penuh. Itu pun di hari-hari awal, ya. Hari-hari awal. Zaman dulu para salaf, semakin akhir Ramadan semakin penuh masjid. Hari ini semakin akhir Ramadan semakin maju barisannya, sopnya semakin maju, orangnya semakin hilang. Ya, sudah nyiapkan untuk Lebaran, untuk THR, untuk mudik, untuk ini, untuk itu, wes, ya, hilang semua. Itu adalah para pencuri Ramadan, ya. Pencuri Ramadan itu apa? Supermarket, pasar-pasar, gitu. Nah, itu pencuri-pencuri Ramadan, kafe-kafe, warung-warung, ya. Masya Allah. Kita kalah, Pak. Allah itu ngasih bonus yang luar biasa, kalah kan sama bonusnya luas, bonusnya matahari, bonusnya. Mereka cuma ngasih 50% tok loh, Pak. Harga 500 jadi 200. Ya. Diskon jor-joran, tidak ada yang sampai 100%, tidak ada. Allah itu Masya Allah melipat gandakannya sampai berapa? Ya. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu sampai 83 tahun. Ya. Al-Fishahr, artinya kita beramal pada waktu itu sama dengan beramal selama 83 tahun. Tapi sedikit orang memburu Lailatul Qadar, sedikit. Orang mungkin pemuda sekarang ditanya apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar nopo nggih? Ya. Iku makanan nopo ngono paling ya. Enggak ngerti ya, enggak tahu. Ya Allah. Kemarin tuh saya baca, lihat di Facebook itu. Ya. Jadi ditanya, anak-anak masih wanita-wanita muslimah pakai jilbab gitu ya. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Tidak ada yang bisa jawab, Pak. Ya, satu tok yang bisa jawab. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Bingung dia. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, banyak nggak bisa. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk bayangkan. Nggak ngerti agama pemuda-pemuda kita ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Mari kita berusaha untuk di bulan Ramadan ini selain memperbanyak ibadah juga mendalami Al-Quran, mentadaburi, mempelajari, belajar. Salah satu yang dihasung, dimotivasi kita adalah untuk belajar. Mumpung ada kesempatan, waktu luang banyak, ya Allah berikan kemudahan kita untuk bisa sholat, kemudian bisa tadarus, bisa yang lain, berdiskusi, belajar tentang agama kita. Karena sesungguhnya agama Islam itu sudah banyak dilalaikan, dilupakan oleh kaumnya sendiri. Masya Allah. Mungkin sudah lama nih, terlalu banyak barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kalau kelebihan waktunya saya mohon maaf, mengganggu antum semuanya, mengambil hak antum semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya, supaya kita mari betul-betul memanfaatkan momen Ramadan ini yang Allah berikan kemudahan-kemudahan dan dilipat gandakan pahalanya. Benar-benar kita manfaatkan, serius kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, terutama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Barakallahu walakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila qomit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.